Hai guys, balik lagi sama gue. Di episode kali ini gue bakalan ngomongin tentang rumah sakit. By the way, apa nih yang ada di pikiran kalian ketika gue bilang rumah sakit? Pasti yang pertama kali muncul adalah kata menyeramkan, bukan? Kisah menyeramkan dari rumah sakit memang tidak pernah berhenti menjadi buah bibir banyak orang. Ruangan demi ruangan nampaknya selalu menyimpan cerita bagi mereka yang menyinggahinya. Seperti kisah rumah sakit Tayu di Pati, Jawa Tengah yang bakal gue bahas. Rumah sakit bertipe C yang berdiri sejak tahun 1933. Rumah sakit ini didirikan oleh seorang penginjil yang bernama Pendeta Jans, yang didirikan karena pengembangan poliklinik untuk umat Kristen. Sekitar tahun 1970 sampai tahun 2000, RSK ini cukup bagus guys, karena menjadi rumah sakit rujukan di wilayah Pati Utara pada zamannya. Namun pada tahun 2013, RSK ini mulai dilanda krisis guys, yang disebabkan karena sepinya pasien. Bahkan ironisnya, ratusan karyawan tidak sama sekali mendapat gaji selama 15 bulan. Konon katanya, sepinya pasien disebabkan oleh kisah mistis yang ada di rumah sakit ini. Hal ini terbukti dengan banyaknya warga yang merasakan hal aneh dan di luar nalar. Juga banyak kisah yang beredar bahwa RSK Tayu ini menjadi tempat bagi mereka yang tidak terlihat. Apalagi bangunan yang sudah tampak tua dan tidak terawat, bahkan sudah tidak beroperasi lagi hingga detik ini. Maka tak heran jika sosok-sosok menyeramkan hadir di sekitar bangunan tersebut. Konon katanya, makhluk penunggu RSK Tayu ini sering muncul di siang hari, dan ada sosok-sosok gaib yang sering berjalan di sekitar bangunan RSK. Ketika malam hari, saat warga melintas di depan RSK, mereka lebih memilih untuk tidak menoleh ke arah RSK karena mereka takut jika tiba-tiba mereka melihat penampakan serpihan badan yang berjalan sendiri. Beredar cerita jika di bangunan rumah sakit, tepatnya di ruang pasien, dulu sempat ada pasien yang rawat inap. Nah, ketika pasien itu hendak meninggal, dia melihat ada potongan kaki yang mengucurkan banyak darah. Dia mengatakan bahwa kaki tersebut berjalan-jalan di sekitar tembok ruang rawat inap. Nah guys, sebelah RSK ini ada lapangan sepak bola yang saat ini sudah menjadi perumahan para dokter. Konon katanya, di lapangan tersebut terdapat sumur tua yang menjadi tempat pembuangan dua penjajah Belanda. Karena jaraknya yang begitu dekat, menambah kesan keangkeran dari RSK Tayu. Baru-baru ini guys, ada sebuah kisah seorang warganet yang membagikan pengalamannya mengunjungi RSK Tayu sendirian pada malam hari. Pada saat itu, yang dia lihat hanyalah rumah sakit terbengkalai dan sudah tidak terawat. Namun kejanggalan demi kejanggalan pun terjadi. Saat dia berada di lokasi, tepatnya di toilet RSK Tayu, dia mendengar ada suara air yang mengalir, seperti ada orang yang sedang mandi. Pada saat dia mengecek satu persatu ke kamar mandi, ternyata tidak ada satu orang pun di sana. Bahkan lebih mencekamnya lagi, tidak ada sama sekali air yang mengalir. Bahkan semua kamar mandi terlihat kering. Kisah menyeramkan tidak berhenti di situ saja. Dilansir dari laman gatra.com, menceritakan sebuah video yang sempat viral yang memperlihatkan percakapan tiga pria asal Bandung dengan agen bus PO Sahala di Terminal Tayu. Dalam video tersebut, mereka mengaku sudah menginap selama 3 hari sejak 1 Suro untuk membesuk temannya yang sedang dirawat di RSK Tayu. Mereka juga mengaku bahwa temannya ini bekerja di pabrik pakis yang sudah 3 tahun tidak menghubungi mereka lagi. Karena merasa rindu, mereka ini memutuskan untuk menjenguk dan menginap di RSK tersebut. Selama mereka berada di RSK tersebut, tidak ada satupun kejanggalan yang mereka rasakan. Karena sepenglihatan mereka, RSK Tayu masih beroperasi seperti layaknya rumah sakit biasanya. Mereka mengatakan bahwa di RSK ramai orang,
Dan mereka juga sempat melihat adanya dokter bule. Kejanggalan pun terjadi ketika mereka sudah berpamitan. Saat mereka di RSK, mereka ini sempat berfoto dengan teman yang mereka besuk. Namun, tiba-tiba foto tersebut hilang begitu saja. Bahkan nomor telepon dari teman yang mereka besuk ini tiba-tiba tidak aktif dan sudah tidak bisa dihubungi lagi. Kejanggalan lainnya pun mulai terungkap ketika mereka mengaku bahwa selama di RSK, mereka ini mengisi perutnya dengan makan di warung depan RSK. Dari sepenglihatan mereka, di depan RSK itu banyak banget warung-warung makan yang berjajar di depan RSK. Namun kenyataannya, hanya ada satu warung. Itu pun hanya menyediakan minuman dingin dan minuman panas. Selebihnya hanya bengkel dan toko buah. Agen bus PO Sahala ini meyakini bahwa kejadian yang dialami oleh 3 pria ini memang benar adanya. Terlebih mereka ini seperti linglung dan tidak memiliki motif dalam setiap perkataannya saat membicarakan keadaan yang mereka alami selama berada di rumah sakit peninggalan Belanda tersebut. Ternyata kejadian yang hampir sama juga pernah terjadi pada 2 tahun yang lalu, di mana seorang ibu melangsungkan persalinan dan dirawat di RSK Tayu. Padahal rumah sakit tersebut sudah benar-benar terbengkalai. Nah, dari kisah di atas, menurut kalian ini hanya halusinasi atau memang eksitansi dari mereka yang tidak terlihat? Sangat penuh dengan misteri, ditambah dengan adanya tanda tanya dari RSK Tayu yang sampai saat ini belum diketahui kejelasannya. Mengapa RSK Tayu dibiarkan terbengkalai begitu saja? Atau memang sepinya pasien, atau banyaknya makhluk halus yang membuat rumah sakit ini tidak beroperasi lagi? Semua kembali lagi pada kepercayaan kita masing-masing. Mereka yang tidak terlihat memang benar adanya, dan kita sebagai manusia juga harus meyakini bahwa kehadiran maupun wujud mereka itu memang benar adanya. Kita juga harus menghormati mereka. Paling tidak kita mengucapkan salam atau permisi terlebih dahulu ketika kita berkunjung ke tempat hunian mereka, seperti halnya RSK Tayu Pati yang udah gue bahas di atas. Oke guys, itulah sedikit kisah misteri dari RSK Tayu yang udah gue bahas. Nah, kalau kalian punya informasi tentang RSK Tayu yang belum gue bahas, kalian boleh banget komen di bawah. Atau kalian punya hal-hal menarik yang penuh misteri, boleh banget kalian komen di bawah, biar kita bisa bahas di episode selanjutnya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis guys. Sekian dari gue, sampai jumpa di misteri selanjutnya. Bye.